Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Rumah ini terlihat bersih. Di sekitar rumah ada tanaman dan ada pepohonan yang terawat dengan baik. Menurutmu, apakah rumah itu tergolong sederhana atau bukan? Apa arti sederhana? Apa untungnya kita hidup sederhana? Yuk kita simak penjelasannya sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari perilaku hidup sederhana. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami makna sederhana dalam kehidupan sehari-hari dan mencontohkan sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum dilanjutkan, untuk mendukung channel ini jangan lupa like dan subscribe ya. Nah anak-anak, sekarang kita akan membahas pengertian hidup sederhana. Apa sih arti hidup sederhana? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa sederhana artinya bersahaja atau tidak berlebih-lebihan. Itu termasuk kata sifat ya. Jadi kita dapat menunjukkannya untuk kehidupan sehari-hari. Mari kita simak ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Nah anak-anak, berdasarkan ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwa ciri-ciri hidup sederhana itu adalah hidup tidak berlebihan atau boros dan juga tidak kikir. Jadi, hidup di antara keduanya itu disebut hemat. Berlebihan artinya tidak wajar atau yang aneh-aneh. Sedangkan kikir artinya terlampau hemat atau pelit. Nah, antara berlebihan atau boros dan kikir itu disebut dengan sederhana atau hemat. Sekarang pertanyaannya anak-anak, apakah hidup sederhana itu harus miskin? Jawabannya tentu tidak. Hidup sederhana bukan berarti harus miskin atau tidak punya apa-apa. Justru, kita harus berusaha menjadi orang yang kaya atau berkecukupan, supaya
kita bisa membantu dan berbagi kepada saudara, tetangga, dan teman kita yang kurang mampu. Nah, anak-anak, kita bisa belajar hidup sederhana dari Nabi Muhammad SAW. Meskipun beliau adalah seorang rasul dan pemimpin yang mempunyai kekuasaan, namun Nabi Muhammad SAW selalu hidup sederhana dan menghindari hidup mewah dan boros. Menurut riwayat, Nabi Muhammad SAW selalu tidur beralaskan sehelai tikar, dan kalau beliau terbangun dari tidurnya, terlihat ada bekas tikar di pipi beliau. Wow, subhanallah, begitu sederhananya kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampukah kita seperti Nabi Muhammad SAW? Insya Allah, jika kita mau berusaha, pasti bisa. Oleh karena itu, kita harus bisa hidup sederhana, karena sebenarnya semua orang bisa hidup sederhana, tergantung kepada kemauannya. Mulailah dengan niat yang ikhlas untuk hidup sederhana, karena niat hidup sederhana adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, mulailah dengan membiasakan contoh-contoh sederhana berikut ini. Di antaranya adalah makan dan minum sederhana, tidak kebanyakan dan tidak sedikit juga. Misalnya, ketika makan bakso, siapa yang suka makan bakso? Makan bakso 2 mangkok dengan 1/4 mangkok, maka yang dianggap sederhana adalah makan bakso 1 mangkok saja. Nah, kemudian contoh yang kedua, menggunakan uang jajan secukupnya, sesuai dengan kebutuhan pokok saja, tidak berlebihan dan juga tidak kikir atau pelit. Lalu kemudian yang ketiga, membeli pakaian. Jangan membeli pakaian yang mahal, branded, dan mengikuti model. Belilah pakaian yang biasa-biasa saja. Yang penting rapi dan sopan, serta nyaman untuk digunakan. Nah, sekarang apa sih manfaat atau keuntungan hidup sederhana? Orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang tersebut tentu disenangi Allah dan mendapatkan pahala. Kemudian, orang yang hidup sederhana berarti mampu melawan godaan setan, berarti menjadi orang yang sabar. Orang yang sabar juga nanti bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sederhana biasanya menjadi pribadi yang rendah hati. Nah, ketika menjadi pribadi yang rendah hati, nanti akan disenangi banyak orang. Kemudian, orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah gelisah, karena orang yang hidup sederhana tidak terlalu banyak mengeluarkan untuk kebutuhannya. Kemudian, orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain, karena dirinya telah merasa cukup dengan harta yang dimilikinya. Nah, sekarang mari kita perhatikan percakapan antara Dedi dan Amir berikut ini ya. Mau kemana kamu, Dedi? Mau main game, Amir. Wah, banyak uangmu. Iya,
ada sisa jajan. Mengapa tidak kamu tabung? Ah, aku tidak suka menabung. Jadi kamu suka boros? Allah mengatakan boros itu saudara setan. Oh, gitu ya. Kalau begitu, aku tidak akan boros lagi deh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asyaitanu lirabbih kafura. Artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Isra ayat 27. Menurut ayat tersebut, mubazir atau boros adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingkar artinya tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi disebutkan di surat Al-Isra ayat 27 bahwasannya pemboros adalah saudaranya setan. Sedangkan setan sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berarti orang yang boros adalah orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa orang pemboros adalah saudara setan? Nah, sikap boros adalah sikap yang berbahaya. Sikap boros ini dapat mempersulit hidup jika kita terus-menerus bersikap boros. Maka suatu ketika kebutuhan kita tidak dapat terpenuhi, maka setelah itu timbullah berbagai macam permasalahan seperti gelisah, marah, dan lain-lain. Di sanalah setan akan lebih mudah masuk. Lalu untuk memenuhi kebutuhannya, ia akan melakukan cara-cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mengambil barang orang lain dan menghalalkan segala cara. Itulah alasan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita berbuat boros. Dan jika ingkar terhadap larangan itu, berarti kita adalah saudara setan. Na'udzubillahi min dzalik. Anak-anak, pelajarannya sudah selesai. Sekarang kerjakan soal berikut ini ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi pelajarannya sudah selesai. Semoga sekarang kalian sudah mampu memahami makna hidup sederhana serta menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.